Di gang sempit itu, malam selalu datang lebih cepat. Lampu jalan yang redup memantulkan beang-beang kayu dan genteng, dan suara lalu lalang kota seperti ditelan oleh dingin yang lembab. Di Yujenggang, sebuah warung kecil dengan papan kayu berwarna pudar menempel. Sate taichan Pak Surya buka hingga larut. Asap arang mengepul terus. Bau sambal, jeruk nipis, dan daging yang dipanggang membuat perut siapapun bergetar. Meski jam sudah melewati angka 12. Fahri pertama kali menemukan warung itu setelah shift malamnya. Ia oyek online, jam kerja, dan perutnya sering berkelahi. Malam itu ia singgah, berharap sekadar menghangatkan badan. Warungnya sederhana, 3 meja panjang, lampu neon kecil, panci sambal merah yang selalu sedikit beruap. Pak Surya duduk di belakang penggorengan. Tubuhnya kurus, matanya kecil. Selalu menatap tajam saat orang memesan. Tidak banyak bicara. Tipis, seperti orang yang terbiasa menyimpan rahasia. Ada yang lain yang aneh, Mas? Tania, Bu Sori, pelanggan tetap yang duduk di pojok. Wajahnya berkerut. Tangan berkuku panjang memegang cangkir kopi. Orang bilang tiap Jumat malam dia bawa ayam hidup ke kuburan. Katanya biar dagangannya laris. Kalau nggak gitu, entah deg-degan gimana, kabar seperti itu di kampung memang cepat menyebar. Dari ibu yang jualan kue, anak yang membantu di masjid, sampai bapak-bapak nongkrong di warung kopi. Ada yang mengejek, ada yang takabur menantang, ada yang menutup muka. Bahkan mereka yang makan di warung Pak Surya kadang menoleh sejenak saat jam mendekati 12, menghitung apakah ia benar-benar akan pergi. Fahri menelan sate taichan yang pedas dan harum. Rasanya aneh. Segera setelah dagingnya meleleh di lidah, sebuah kenangan singkat bermunculan. Rumah neneknya, tawa panjang yang lama tak ia dengar, bau tanah basah saat hujan. Ia menelan, lalu mengernyit. Mungkin hanya lelah, pikirnya, tapi perutnya terasa berat sepanjang malam itu. Minggu demi minggu, warung itu selalu ramai pada Jumat. Padahal kampung lain lengang. Orang-orang datang seperti magnet. Beberapa dari mereka tampak pucat, beberapa berbicara pelan, seakan takut didengar. Dan selalu setelah tengah malam, langit masih gelap, dan Pak Surya menutup warung untuk beberapa menit. Beberapa jam kemudian, warung kembali kosong dengan dagangan yang hampir habis. Rasa penasaran Fahri tumbuh seperti sabit di dadanya. Ada sesuatu yang tak kalah antara bau sambal dan suara ayam yang membuatnya tak bisa tidur. Timan meremehkan, tapi Bu Sari menatapnya serius. Jangan sok berani, nak. Ada hal yang manusia tak perlu tahu detailnya. Kalau kamu ingin tahu, lihat dari jauh saja, katanya. Tapi hati-hati, bukan hanya ayam yang bisa jadi tumbal. Kedang rasa. Penasaran juga yang digadaikan. Malam Jumat berikutnya, Fahri memutuskan datang lebih awal. Duduk di meja paling ujung, ia memesan ekstra sambal, beralasan supaya tangan tetap sibuk. Jam berdentang sampai 12. Di warung, orang-orang berkurang. Lampu digelapkan sedikit. Pak Surya mengunci laci, mengambil sebuah karung kecil dari bawah meja. Karung itu, di dalamnya ada bunyi cakar, suara ayam yang gelisah. Hati Fahri seperti ditarik dengan napas yang menegang. Fahri menyelinap di belakang warung dan mengikutinya dari jarak yang aman, mengendap di balik pagar tembok rendah. Di luar gang, jalanan kampung sunyi. Hanya ada langkah kaki mereka dan dengung serangga malam. Arah ke pemakaman hanya beberapa ratus meter, melintasi deretan rumah tua yang jendelanya tertutup. Gerbang makam tua itu berderit saat dilewati. Lampu taman candelernya padam, hanya cahaya bulan menyingkap huruf-huruf nisan. Pak Surya berhenti di depan sebuah pusara yang tampak usang. Ia menurunkan karung, menepuk pelan ayam di dalamnya, kemudian mulai berbisik,
Suaranya rendah, seperti membaca doa yang sudah terlalu sering diulang sampai nyaris tidak terdengar lagi. Fahri menahan napas. Setiap kata yang diucapkan itu seperti masuk ke rongga tanah. Di situ pula sesuatu yang tak manusiawi terjadi. Bukan keajaiban yang indah, bukan juga penglihatan yang penuh darah. Sesuatu lebih samar. Ada bayang yang merapat di antara batu nisan. Bukan bayang-bayang pohon, bukan pula angin biasa. Bayang itu seperti menelan cahaya, mengendurkan bentuk, sampai menyisakan sebuah kegelapan pekat yang membuat kulit Fahri berdiri. Ia melihat ayam yang tadi bergeliat kini layu. Kepalanya ditunduk, seperti tunduk pada sesuatu yang tak terlihat. Sekejap kemudian, tanpa ada adegan mengerikan, ayam itu diam dan lenyap. Bukan terbang, bukan juga disembunyikan. Hanyalah seolah ditarik ke dalam tanah sendiri. Jantung Fahri hampir copot. Ia ingin berteriak, ingin menghampiri, namun kakinya membatu. Pak Surya berdiri diam. Wajahnya tak berubah. Ia menatap ke arah yang sama dengan Fahri, lalu menoleh dan menatap lurus ke tempat di mana Fahri bersembunyi. Mata mereka bertemu. Mata Pak Surya tak lagi seperti mata manusia. Ada sesuatu di kedalaman yang berkilau, dingin, tua, penuh perhitungan. Fahri merasa seolah seluruh kampung menahan napas. Apa yang kau lihat? Bisik suara di belakangnya. Seorang laki-laki tua dari kuburan yang lain muncul. Ia juga menatap kosong ke tanah. Fahri menelan ludah. Ia tak bisa bergerak. Pak Surya menunduk, mengambil sesuatu dari bawah jaketnya, sebuah tusuk sate tua yang diselipkan seperti simbol, lalu berjalan pulang. Langkahnya mantap, seperti orang yang baru saja melunasi hutang lama. Keesokan harinya, warung Pak Surya penuh seperti biasa. Namun yang berbeda, mereka yang makan tampak sedikit lebih hidup. Wajah mereka mengendapkan sesuatu yang dulu hilang. Dagangan habis cepat. Pelanggan memberi uang lebih. Beberapa orang pulang sambil menepuk perut, seolah membawa beban yang baru. Berkurang. Fahri duduk di tepi jalan, memandang warung itu. Tangannya menggenggam sebuah bulu kecil yang entah bagaimana tercecer jatuh di sakunya saat ia bersembunyi tadi. Bulu itu berwarna putih, ujungnya hitam dan terasa licin seperti terkena minyak. Sejak malam itu, mimpi-mimpi Fahri berubah. Ia bermimpi tanah yang menganga, ayam-ayam melintas di antara nisan, dan suara orang berbisik memanggil namanya. Setiap kali ia bangun, terasa ada bau sambal samar pada bantalnya. Rekan kerjanya bertanya, mengapa ia tampak pucat kenapa matanya seperti ditarik ke dalam. Ia berusaha mengabaikan, tapi bulu hitam pada sakunya mengingatkannya bahwa ia tidak hanya melihat. Malam-malam berikutnya, desas-desus semakin keras. Ada yang bilang pelanggan yang sering makan di warung mendadak mendapatkan rezeki. Joki ojek yang bisa mendapat order banyak. Penjaga toko yang tiba-tiba untung. Bahkan anak kecil yang dulu susah tidur kini tenang. Tapi ada pula yang kehilangan sesuatu. Mimpi buruk yang tak mau hilang, bau tanah yang menempel, suara-suara lembut memanggil dari luar jendela. Kampung terbagi menjadi dua. Mereka yang berlutut sujud syukur, dan mereka yang menutup jendela agar malam tak lagi mengintip. Fahri tahu ia harus memilih. Jadi malam Jumat berikutnya, ia duduk menunggu lagi, bukan di belakang warung, tetapi di samping, dengan ponsel siap merekam. Matanya tak berkedip saat jam meninggi. Ketika Pak Surya berdiri lagi dengan karungnya, Fahri mengangkat ponsel. Ia akan menangkap semuanya. Ia ingin bukti. Ia ingin menjawab pertanyaan yang menempel di kepala. Apakah ini kebetulan atau perjanjian yang dibayar dengan sesuatu yang tak bisa dikembalikan? Namun saat rekaman mulai, layar ponsel Fahri tiba-tiba menutup sendiri. Suara rekaman berubah menjadi bisik-bisik yang bukan berasal dari ponsel suara, yang memanggil sesuatu dengan nama yang sama persis seperti nama kota, nama jalan,
nama, dan tiba-tiba sebuah tangan dingin menyentuh bahunya dari belakang. "Lebih baik kau berhenti tahu, nak," suara itu berkata, sangat dekat, seperti berasal dari liang kubur. "Kalau tidak, suatu hari kau yang jadi alasan mereka melantunkan doa." Fahri menoleh. Di bawah sinar remang, bayang-bayang bergerak. Semua bayang, sepasang mata, menunjuk langsung padanya, mata yang tampak tahu segala hal dan yang sekarang berbisik, "Jangan ikut campur atau siap-siap kehilangan lebih dari rasa penasaran." Pintu warung menutup perlahan. Di meja kayu, piring-piring kosong berkumpul seperti saksi. Dan di saku Fahri, bulu hitam yang tadi ia pegang terasa lebih berat, dingin, seperti ada sesuatu yang menunggu untuk dipanggil kembali. Ia pulang dengan langkah gemetar. Namun malam itu, suara ayam di kejauhan tak lagi mengerik, melainkan satu nada tunggal, auman halus yang mengulang frasa yang tak pernah ia pahami. Di rumahnya, saat ia menyalakan lampu, sekilas ada tulisan di bawah papan meja makan. Satu baris yang tak beraturan, ditulisi sesuatu yang seperti goresan. Fahri membungkuk, membaca dengan napas tertahan. Tulisan itu bukan bahasa yang ia kenal, tetapi pada akhirnya, sebuah kata yang ia kenali tetap muncul, namanya sendiri. Di luar, di antara nisan yang redup, ada yang tertawa pelan, dan dari dalam saku, bulu hitam bergeser seperti menegaskan bahwa cerita ini baru saja dimulai. Sejak malam itu, hidup Fahri tidak pernah sama lagi. Ia masih mengojek seperti biasa, menjemput penumpang dari stasiun ke ganggang sempit, tapi kepalanya selalu penuh dengan bayangan warung sate Taichan itu. Setiap kali lewat dekat warung, dadanya seperti ditekan. Ada rasa penasaran yang membakar, tapi bersamaan dengan itu, ada juga ketakutan yang menusuk. Yang paling mengganggu adalah mimpi. Hampir setiap malam Fahri bermimpi ayam berkokok. Tapi bukan ayam biasa. Suaranya serak, panjang, dan bukan hanya sekali, melainkan 3 kali berturut-turut dan selalu tepat di jam 12:05. Dalam mimpi itu, ia berdiri di pemakaman dengan tanah yang berguncang. Puluhan ayam tanpa kepala berlari berputar-putar di sekelilingnya. Darahnya menetes, bulunya menempel di wajahnya. Dari tengah pusara, muncul suara berat yang memanggil, "Fahri, gantikan, gantikan." Ia selalu terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh, dan yang membuatnya semakin takut, tiap kali ia membuka mata, di luar rumahnya terdengar sayup-sayup suara ayam betulan. Padahal jam segitu tidak mungkin ada ayam berkokok. Pagi itu, Fahri memberanikan diri bercerita pada ibunya, tapi ibunya hanya menatap heran, lalu berkata pelan, "Nak, jangan ikut campur urusan orang. Kuburan bukan tempat main-main. Kalau kau terus mencampuri, mereka bisa ikut pulang." Fahri mengangguk, tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu sudah terlambat. Ia sudah melihat sesuatu yang seharusnya tak ia lihat. Hari Jumat kembali datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Warung sate Taichan itu, seperti biasa, ramai menjelang malam. Dari keyohan, Fahri bisa melihat asap mengepul, bau sambal dan daging bakar menguar, membuat siapa saja lapar. Anehnya, malam itu wajah pelanggan terlihat lebih pucat daripada biasanya. Ada yang makan terburu-buru, ada yang tersenyum sendiri sambil menunduk. Fahri hanya memperhatikan dari jarak beberapa meter. Lalu matanya tertuju pada seorang perempuan muda yang duduk sendirian di pojok. Wajahnya pucat, rambutnya panjang menutupi sebagian muka. Ia memesan sate dengan suara nyaris berbisik, lalu makan perlahan, sangat pelan, seakan setiap tusukan sate punya arti khusus. Fahri merasakan sesuatu yang aneh dari perempuan itu. Ia tak pernah melihatnya sebelumnya. Dan yang lebih mengerikan, setiap kali tusukan sate kosong,
Di meja tersisa bulu ayam kecil yang berceceran. Fahri bergidik, tidak ada pelanggan lain yang menyadarinya. Menjelang tengah malam, Pak Surya seperti biasa menutup warung sebentar. Ia membawa karung hitam berisi ayam hidup. Kali ini, Fahri tidak lagi hanya mengintip dari jauh. Dengan tekad yang ia kumpulkan, ia mengikuti lebih dekat, hanya berjarak beberapa langkah di belakang. Udara malam terasa semakin dingin saat mereka masuk ke area kuburan. Pohon Kamboja menjuntai, bau bunga busuk bercampur dengan tanah lembab. Di tengah pemakaman, Pak Surya berhenti. Ia menaruh karung itu di tanah, lalu mengeluarkan ayam putih besar. Ayam itu menggelepar kuat, matanya merah menyala di bawah cahaya bulan. Pak Surya mulai melantunkan sesuatu. Bukan doa biasa. Kata-kata itu seperti campuran bahasa Jawa kuno dan bisikan asing, membuat bulu kuduk Fahri berdiri. Suara itu bergema, seolah tanah sendiri ikut meresapi setiap ucapannya. Tiba-tiba, tanah di depan Pak Surya bergetar. Dari sela-sela nisan muncul asap hitam pekat yang memutar seperti angin kecil. Ayam yang tadi memberontak kini diam, tubuhnya kaku, matanya kosong. Fahri menahan napas, tubuhnya gemetar, dan lalu sesuatu muncul. Bukan wujud manusia, bukan juga hewan. Lebih mirip bayangan besar yang melayang tanpa bentuk jelas. Namun mata dua cahaya merah menyala tampak di dalamnya. Dari bayangan itu keluar suara rendah, bergetar seperti guntur yang ditahan. Tumbal diterima, daganganmu akan tetap ramai. Pak Surya menunduk, berterima kasih dengan suara serak. Ayam itu lenyap, seolah ditelan ke dalam bayangan. Fahri hendak mundur, tapi kakinya terpeleset mengenai batu nisan kecil. Suara krek terdengar jelas di tengah keheningan. Pak Surya langsung menoleh, matanya tajam, berkilat di bawah sinar bulan. "Siapa di situ?" bentaknya. Fahri panik. Ia berlari sekuat tenaga, menembus pepohonan Kamboja dan deretan nisan. Nafasnya memburu, dadanya sesak. Tapi yang membuatnya hampir pingsan adalah ketika suara ayam berkokok kembali terdengar. Di belakangnya bukan satu, melainkan banyak, bersahutan, nyaring, seperti mengejarnya. Sampai di jalan kampung, Fahri tak berhenti berlari hingga sampai rumah. Ia menutup pintu rapat-rapat. Tubuhnya gemetar, tapi saat ia bersandar di dinding, ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sakunya ada bulu ayam putih, persis seperti ayam yang dilihatnya di kuburan tadi. Malam itu, ia tak bisa tidur. Dari luar jendela, suara ayam terus berkokok panjang, berulang, dan semakin lama terdengar makin dekat. Saat jam dinding menunjuk pukul 3 pagi, suara itu tepat berhenti. Hening. Fahri mencoba menenangkan diri, tapi ketika ia menoleh ke meja kecil di samping kasur, bulu ayam putih tadi sudah tidak. Aida, sebagai gantinya, ada setusuk sate taichan, masih hangat, dengan sambal yang menetes perlahan ke piring. Perutnya mual. Ia tahu betul ia tidak membawa pulang makanan itu. Dan yang lebih mengerikan, dari ujung tusuk sate menetes sesuatu yang bukan sambal merah, melainkan darah segar. Besok paginya, kabar menyebar di kampung. Seorang perempuan muda yang semalam terlihat makan sendirian di warung Pak Surya ditemukan tak bernyawa di rumahnya. Aneh, tubuhnya utuh, tapi jantungnya hilang. Orang-orang hanya bisa bergumam, mungkin penyakit, mungkin takdir. Tapi Fahri tahu lebih dari itu. Ia tahu ada harga yang harus dibayar untuk sate yang rasanya terlalu nikmat. Dan entah kenapa, sejak hari itu, setiap kali ia lewat dekat warung, Pak Surya selalu menatapnya. Senyum tipisnya kini lebih menusuk, seperti tahu Fahri sudah terlalu dalam masuk ke rahasia yang seharusnya terkubur bersama tanah makam. Namun sesuatu di dalam diri Fahri juga berubah. Setiap kali ia mencium bau sate taichan terbakar,
Perutnya tidak hanya lapar, tapi juga menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar daging ayam. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sesuatu yang membuatnya takut pada dirinya sendiri. Malam Jumat kembali mendekat, dan kali ini Fahri tahu ia tidak hanya akan menjadi penonton. Ada sesuatu yang sudah menunggunya di kuburan. Itu sesuatu yang kini terikat dengan bulu ayam. Saat berdarah dan mimpi-mimpi buruk yang semakin nyata, cerita belum selesai, justru baru saja dimulai. Sejak mayat perempuan itu ditemukan, kampung seperti ditutupi kabut tebal yang tak kunjung luruh. Orang-orang lalu lalang, tetapi mata mereka kosong ketika bicara tentang malam Jumat. Mereka masih makan sate taichan, masih tersenyum ketika dompet terasa lebih tebal. Tetapi ada sesuatu dalam tawa itu yang seperti dipaksa, datar, kaku, seperti sedang memainkan peran. Untuk Fahri, semuanya berubah jadi beban. Mimpinya kini tak lagi berupa ayam tanpa kepala saja. Dalam mimpi-mimpi baru itu, ada sebuah tangan yang memegang daftar. Tangan itu menuliskan nama-nama dengan tinta yang seperti darah nama orang yang makan, kemudian nama yang hilang. Di ujung daftar itu, ada sebuah kotak yang kosong. Di beberapa mimpi ia membuka kotak itu dan melihat sesuatu yang fana, sepotong waktu miliknya, memudar seperti asap. Pagi-pagi sekali, Fahri pergi ke rumah perempuan itu ingin melihat, ingin memastikan rumahnya sepi. Di meja makan, ada piring kosong yang masih berbau sambal. Ada kursi yang belum diduduki. Di dapur, di bawah tumpukan bumbu, ia menemukan sebuah buku kecil. Sampulnya kusam, bertuliskan huruf yang ia tak bisa baca. Di halaman pertama buku itu, ada daftar. Tangen, Fahri gemetar saat membaca nama-nama itu nyata. Nama tetangga, nama tukang sayur, nama si penjual es krim yang selalu mengantar ke rumahnya. Di samping setiap nama, ada catatan. Rezeki naik, tidur tenang, anak jadi lulus. Kemudian di kolom lain, ada kata-kata pendek. Mimpi terganggu, tahun-tahun dipendekkan, jantung terasa kosong. Di bagian paling bawah, dengan tulisan kecil dan rapat, terlihat satu baris yang membuat darahnya mengeras. Fahri, tertulis 3 malam lagi. Ia menutup tangan yang membaca. Kertas itu terasa hangat meski malam sudah lewat. Di sakunya, bulu yang dulu ia temukan bergetar seperti merespon. Bulu itu berubah. Ujungnya yang semula hitam kini berpijar samar, seperti dotar kecil yang tertanam hidup di dalamnya. Fahri menemukan buku kecil itu dan berlari pulang. Ia tak berani memberitahu ibunya. Cara mengatakan itu seperti mengundang kutukan. Ia mencoba melupakan, bekerja, mengantar orang, menepuk jok motor yang bau bensin, tetapi bau sambal selalu mengikuti. Sekali-kali, ketika ia duduk di halte atau menunggu order, ada orang yang menoleh padanya, pelanggan dari warung Pak Surya, dan memandang seperti sedang mengukur. Wajah-wajah itu tidak bersahabat, tetapi juga tidak bermusuhan. Mereka hanya tampak ligat. Itu membuat puncak ketidaknyamanan Fahri semakin besar. Ia merasa seperti bisa melihat benih kesepakatan itu di mata mereka. Sesuatu yang ditukar, sesuatu yang tak bisa lagi diambil kembali. Suatu sore, ketika ia mengantar pesanan ke rumah Bu Sari, ia menemukan pintu terkunci. Warga bilang, "Bu Sari, ke rumah saudara." Tidak ada yang tahu pasti. Kemudian tetangga lain, Pak Ali, yang semula sering berjudi dan kini tiba-tiba menang besar, ditemukan duduk diam di rumahnya, menatap satu titik, tak lagi bersuara. Anak perempuannya menangis tanpa henti karena ayahnya tak lagi mengenal namanya. Mereka bilang rezeki datang, tetapi hati kecil Fahri merasakan tandanya. Sesuatu telah hilang dari Pak Ali, sesuatu yang tak akan kembali malam itu. Ia kembali ke gangnya
Ibunya menatapnya dengan mata merah. "Nak, kau kenapa?" "Kau piuk, dan beberapa malam ini aku mimpi kau berjalan di liang kubur," kata ibunya tanpa tanya. Suaranya tak ingin menakuti, hanya khawatir. Fahri terbata-bata, hampir berkata semuanya. Tetapi kata-kata itu terhalang upaya untuk tidak membuat ibunya takut. Lalu datang kabar, warung Pak Surya akan buka tiap hari Jumat lebih lama. "Biar orang datang dari jauh," kata Pak Surya ketika ia kebetulan lewat dan berpapasan. Tatapan Pak Surya seperti menimbang sesuatu. "Tapi jangan khawatir, Nak. Semua yang datang dapat apa yang mereka butuhkan." Fahri menatap kembali. Ada sesuatu pada putaran kata itu, seperti janji yang dijual. Ia tahu, ia tak bisa diam. Ia harus menyingkap lebih jauh. Malam Jumat berikutnya, ia memilih mengambil jalan memutar. Ia berencana menggali, mencari bukti, membawa buku kecil yang ia temukan ke tempat yang bisa membaca tulisan di sana. Di perpustakaan kecil desa, seorang ustadz tua bernama Pak Hadi yang suka membaca kitab kuno membolak-balik halaman buku itu. Dengan mata tipis, ia menggumam dan menunduk lebih lama dari yang seharusnya ketika menemukan simbol-simbol yang mirip dengan tanda-tanda perdukunan lama. "Ini bukan sembarang kesepakatan," kata Pak Hadi. "Akhirnya ada aturan, ada hitungan." Mereka tawar-menawar menggunakan sesuatu yang disebut utang jiwa. Bukan dalam bahasa yang biasa kita pakai. Kalau tercatat, ada yang diambil. Cara membayar bisa bermacam mimpi, waktu, kesehatan, kadang memang lebih parah. Fahri mendengarkan, seperti tubuhnya meluruh. Apa tidak bisa dibatalkan? Apa ada cara mengembalikan yang sudah diambil? Tanyanya. Suara itu setengah berteriak. Di dalamnya ada putus asa. Pak Hadi menatap dalam. Ada ritual, tapi bukan semudah membalikkan koin. Buat batal, harus ada yang berani menukar sebelum akta itu ditekan. Dan yang menukar harus rela kehilangan sesuatu yang setara. Kalau kau ingin membatalkan untuk orang lain, kau harus membayar harga itu sendiri. Harga? Kata itu seperti paku di kepala Fahri. Ia pulang malam itu ingin merencanakan sesuatu. Membatalkan. Ia ingin menukar namanya. Mengambil kembali apa yang Pak Ali hilangkan. Tetapi ketika ia berhenti di depan warung Pak Surya, ia melihat sesuatu yang membuat seluruh rencananya runtuh. Di meja depan warung ada sebuah buku besar, bukan buku yang Fahri temukan, tetapi buku yang jelas baru. Di dalamnya tertulis nama-nama, tanda tangan, dan di sampingnya sebuah kolom dibiarkan kosong. Kolom kosong itu diberi tanda seperti garisan halus. Di bawah tulisan itu dengan huruf tebal ada satu kata terhitung. Di samping kolom kosong ada tanggal 3 malam lagi. Dalam hati Fahri sesuatu patah. Kulit yang selama ini menunggu sekarang mengarah padanya. Malam itu ia pulang dan mendapati ibunya terbaring lemah di kasur. Napasnya tersengal, kulitnya pucat. Di meja secari kertas pesan yang ditulis ibunya sebelum pingsan tertulis, "Jangan kau ikut, Nak. Kami tidak mau jadi tukang bayar untuk kenyamanan orang lain." Air mata Fahri jatuh. Dalam sekejap, semua yang ia katakan di perpustakaan terasa kosong. Menyelamatkan orang lain berarti memberi sesuatu yang sangat berbahaya. Waktu, umur, atau apapun yang dihitung oleh daftar itu. Ketika malam mendekat, jemari Fahri menggenggam bulu di sakunya. Ujungnya kini berdenyut seperti jantung kecil. Dari ujung-ujung rumah Aemiem di kandang orang berkokok, seolah menandai hitungan waktu. Di kepala Fahri, suara-suara menghitung. 1, 2, 3. 3 malam lagi. Ia berdiri di depan cermin. Matanya tampak seperti diliputi bayangan. Ada tanda halus di telapak tangannya seperti garis yang baru
seperti bekas dari sesuatu yang telah menulis namanya di sana. Garis itu mulai memerah sedikit, bukan luka, tetapi seperti tinta yang menyerap kulit. Di luar, di antara lantunan doa yang penduduk ucapkan, sesuatu lain berbisik. Sebuah janji yang dibeli dengan harga, dan di saku Fahri, bulu itu pun meneteskan cairan dingin yang tak berbau, bukan darah, bukan air. Sesuatu yang membuat jari-jarinya kesemutan. Ia tahu, ia harus memilih. Pilihannya sudah menunggu di pemakaman. Dan pada malam itu, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, seseorang mengetuk pintu rumahnya. Suara itu lembut, tapi berat. Ketukan yang sama persis seperti detak jantung yang terhenti. Fahri membuka pintu. Di depan rumahnya berdiri Pak Surya. Wajahnya tidak tersenyum. Di tangannya ada karung yang biasa. Di sudut matanya ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah ketenangan yang melekat seperti es. "Aku tahu, kau sudah tahu," kata Pak Surya dengan suara rendah. "Kau punya waktu sampai hitungan terakhir. Pilihan ada di tanganmu." Fahri menatap. Di dalam dadanya, garis-garis seperti yang di telapak tangannya menjerit. Ia tahu, bukan hanya warung yang menentukan. Ini sudah menjadi sesuatu yang lebih besar. Sebuah mekanisme yang menimbang, menghitung, menukar di antara dua detik, dua jalan, dua mungkin. Fahri merasakan sesuatu yang lebih berat daripada ketakutan. Tanggung jawab. Ia mendengar suara ibunya di dalam rumah, lemah, bergantung padanya. Ia juga mendengar suara orang-orang yang pernah ia lihat tertawa lega di warung, tanpa tahu apa yang mereka bayar. Langkah berikutnya adalah memilih. Apakah ia akan membiarkan daftar itu melanjutkan atau menghentikannya dengan harga yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di luar, bulu di sakunya merayap. Di dalam, namanya tertulis di dua buku. Satu untuk yang hidup, satu untuk yang akan dibayar. Di malam yang mulai pekat itu, Fahri menutup pintu, menggenggam bulu, dan berjalan ke arah yang ia benci, sekaligus tak bisa hindari. Ke pemakaman. Malam itu datang tanpa tanda. Langit memutih samar. Angin berhembus dari arah barat, membawa aroma arang dan sambal yang tak pernah jauh dari gang kecil itu. Fahri berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri, seperti menatap orang asing. Matanya sembab, rambut kusut, dan ada goresan halus di telapak tangan kanannya, bekas yang semakin menonjol ketika ia menggenggam tinju. Ia ingat semua yang sudah terjadi. Buku kecil, daftar nama, bulu yang berdenyut dalam saku, bunyi ayam yang selalu datang tepat ketika hitungan hampir habis. Ibunya tidur dengan napas yang tipis di kamar sebelah. Ia menatap pintu kamar itu lama, merasakan beban yang tak bisa ia bagi. Kalau ia menyerah pada daftar itu, ibunya mungkin akan sembuh. Tapi dengan harga apa? Kalau ia menolak, ibunya bisa menjadi korban dari kesepakatan yang sudah berjalan. Dalam kepalanya berkecamuk dua suara. Suara ibunya yang lemah dan suara-suara yang pernah ia dengar dari tanah kubur, tenang, menenangkan, seperti penjual yang menawarkan obat mujarab dengan label kecil. Syarat berlaku, ia keluar saat jam hampir menunjuk tengah malam. Di luar, kampung tampak menahan napas. Lampu-lampu rumah meredup, anjing tak satu pun menggonggong. Jalanan basah karena hujan. 2 jam sebelumnya memantulkan cahaya remang seperti kaca retak. Di kantong jaketnya, bulu itu terasa hangat. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Sebelum sampai ke pemakaman, ia bertemu Pak Hadi. Ustadz tua itu berdiri di bawah pohon beringin, menunggu. Matanya redup, tapi menahan sesuatu yang keras. "Kau tak sendiri," katanya singkat. "Ada yang bisa kutawarkan,
Tapi bukan jawaban yang kau mau. Fahri menatapnya. Apa ada cara lain selain bayar dengan nyawa atau waktu? Pak Hadi menghela napas panjang. Ada cara lain. Tapi risikonya besar. Kau bisa menukar memori, mengambil ingatan yang paling berharga, lalu memberikan ingatan itu sebagai ganti nama yang tercatat di daftar. Orang yang ditukar akan hidup seperti biasa, tapi ia tak akan lagi mengenal apa yang kau korbankan. Itu berat, nak. Kau bisa jadi orang asing di rumah sendiri. Fahri memikirkan wajah ibunya, tawa kecilnya waktu masih muda, baucu Februari, pelukan yang pernah meneduhkan. Memikirkan harus memberi itu pada orang lain, membuat dadanya seolah diremas. Namun gambaran Pak Ali yang kosong di rumahnya, anak yang menangis karena ayahnya tak ingat, menempel di pikirannya seperti noda. Aku ambil risiko itu, katanya akhirnya. Suaranya patah, asal ibuku aman. Pak Hadi menatap lama, lalu menepuk. Pendainya, baik, tapi setelah kau menukar, jangan berharap semua kembali normal. Setiap pengorbanan menutup pintu lain. Kau harus siap. Mereka berjalan bersama, menembus pekat malam. Jarak ke kuburan terasa jauh, padahal hanya beberapa menit. Di depan gerbang, ada lebih banyak orang dari yang Fahri bayangkan. Bukan hanya Pak Surya dan beberapa pelanggan. Ada wajah-wajah yang dulu ia kenal. Penjual sayur, tukang cukur, seorang guru SD yang biasa lewat. Semua berkumpul, membentuk lingkaran samar di bawah sinar bulan. Mereka datang bukan tanpa tujuan. Mereka datang sebagai saksi, sebagai pembayar, atau penerima. Di tengah lingkaran, di atas batu nisan besar yang bersarang lumut, terbentang sebuah meja kayu ringkih. Di atasnya ada buku besar berkulit hitam yang matanya seolah bisa menatap. Daftar nama yang Fahri lihat sebelumnya kini terbuka. Huruf-hurufnya berputar lembut ketika angin lewat seperti ular yang menelan kertas. Di sebelahnya ada tinta, sebuah pena yang gagangnya terbuat dari tulang kecil, dan sebuah piring kecil berisi sesuatu yang tampak seperti cairan gelap. Pak Surya berdiri di dekat meja itu. Tubuhnya seperti memerintah. Wajahnya tenang, tapi ada kelonggaran yang tak menyenangkan. Tiba ketika ia melihat Fahri, matanya menyipit. Kau datang, ucapnya. Sudah siap menandatangani takdir? Fahri menggenggam bulu di sakunya seperti pegangan terakhir. Di kepalanya sudah berjalan adegan menandatangani. Sebuah garis, sebuah lambang, dan kemudian kembalinya sesuatu yang hilang. Ia melangkah maju. Di antara hadirin tak ada bisikan, hanya udara dingin yang mengisi ruang seperti cairan. Pak Hadi membisikkan instruksi sederhana, bukan ritual yang rumit, hanya kata-kata agar Fahri fokus pada satu hal. Nama yang akan dihapuskan dari daftar harus diganti oleh ingatan yang akan diambilnya. Pikirkan wajah itu, pikirkan kenangan apa yang mau kau tukar, lepaskan, dan ia akan pergi. Fahri menutup mata. Ia memanggil memori yang paling ia cintai, senyum ibunya di dapur saat roti bakar gosong, suara tawa kecilnya, aroma keringat setelah berdoa. Ia meraih kenangan itu seperti menggenggam bara. Di mulutnya terasa logam, di tangan berkeringat. Ia membayangkan memori itu lepas dari kepalanya, mengalir seperti benang tipis ke piring kecil itu. Ia merasakan ada yang disedot, ada yang tercabut dari dalam. Di kepala ada suara yang meraih, ambil, ambil. Saat ia membuka mata, tangannya gemetar memegang pena. Tinta pada piring berpendar sedikit seperti biang. Dengan tangan yang hampir tak terkendali, ia menuliskan nama perempuan yang tadinya ditemukan mati di rumahnya. Nama itu kini sudah ada di daftar. Ia menandatangani, tidak membaca sampai tuntas, hanya mencoret sebuah tanda di samping namanya. Sendiri, tanda goresannya kaku,
seperti ditulis oleh orang yang baru belajar menulis. Begitu selesai, udara seakan mengubah warna. Ada bunyi seperti kain robek, suara halus yang menyayat. Di hadapan mereka, udara berputar, dan dari sana muncul sebuah bayangan tipis. Tidak berbentuk, tapi terasa seperti kenangan yang bergerak. Bayangan itu melayang ke arah buku besar, menyentuh satu nama, lalu hancur. Dalam sekejap, salah satu wajah orang dalam lingkaran mengerut senyum yang semula ada di bibirnya lenyap. Matanya terlihat kosong seperti orang yang lupa puisi kebangsaan. Di luar, di rumah ibunya, lampu yang semula redup menyala lebih terang. Di wajah Fahri, sesuatu seperti lugas. Di benaknya, bayangan wajah ibunya menghilang secara bertahap. Ia tahu, ia telah membayar. Ia tahu juga, entah bagaimana, perempuan yang dulu ia lihat di warung kini aman. Namanya dicoret dari daftar. Namun, ketika ia mencoba memanggil nama ibunya dalam hati, hanya ada bisik-bisik samar. Ia ingat bahwa ibunya mencintainya, tapi detailnya runtuh. Tidak lagi ada bentuk tawa, tidak ada bentuk pelukan. Pak Hadi menepuk punggungnya dengan kasar. Selesai, katanya. Kalau kau ingin kembali, kami bisa membantu menahan ingatanmu sementara. Tapi ingatan yang hilang tidak mudah kembali. Dan hati-hati buku itu suka meminta lebih. Fahri menatap buku itu. Dalam baris yang baru ia tanda tangani, ada sesuatu yang berubah. Di samping nama yang dicoret, muncul garis baru nama lain yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Nama itu tertulis dengan tinta yang warnanya serupa darah. Dan di sampingnya, sebuah tanggal, besok pagi, lebih cepat dari sebelumnya. Ujar Pak Surya dengan senyum tipis. Aturan berubah bila ada yang berani menukar memori. Buku, siap. Menjaring yang lain. Kepanikan tiba-tiba menyergap. Mereka yang datang untuk menukar memori saling menatap dengan takut. Di wajah-wajah itu, Fahri melihat kebingungan. Mereka ingin kembali, tapi apa yang sudah hilang tak kembali. Ada yang menyesal, ada yang tampak lega, ada juga yang matanya kosong seperti boneka. Di jalan pulang, dunia Fahri terasa asing. Ia berjalan menuntun sepeda motor, namun tidak ingat rute yang biasa ia lalui. Ia menoleh ke rumah ibunya, berharap menemukan wajah yang selalu menemaninya sejak kecil. Ibunya duduk di depan televisi, menonton acara lama, tersenyum seperti biasa. Ketika Fahri membukakan pintu dan memanggil, "Ibu," suara itu terasa asing di lidahnya sendiri. Ibunya menoleh, mata lembutnya menyambut. Ia memeluk Fahri seperti pelukan yang sering ia rindukan. Namun dalam pelukan itu ada jarak, sesuatu yang dulu menempel di antara mereka. Kenangan akan pasar takjil, ciuman di pipi waktu kecil, lenyap di meja makan. Secuil sate taichan tergantung di piring. Tetap ada bau sambal. Di saku, bulu yang semula hitam kini pudar, menjadi abu-abu, kemudian rapuh. Fahri menyadari sesuatu yang mengerikan. Meski ia telah menukar untuk menyelamatkan satu nyawa, buku itu telah menuntut balasan lebih cepat dari yang dijanjikan. Nama baru muncul untuk besok pagi dan ia tak tahu siapa itu. Ia tak lagi yakin apakah keputusan yang ia ambil benar. Malam itu Fahri menangis dalam diam, bukan karena rasa sakit fisik, melainkan karena ada sesuatu yang pudar dalam dirinya. Kenangan yang memberi bentuk pada hidupnya. Ia bisa melihat ibunya di depan mata, tetapi wajah-wajah yang dulu membentuknya memudar satu persatu. Ia mulai lupa judul lagu yang membuatnya kecil tertawa. Lupa nama jalan yang dulu ia hafal. Setiap ingatan yang hilang membuatnya merasa semakin mudah untuk disentuh oleh buku besar itu. Di luar, dari arah pemakaman, terdengar ayam berkokok, tapi suaranya kini tak lagi mengancam saja. Ia berirama, seperti pesta yang diundang oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan di pojok meja kecil, buku besar itu bergetar pelan, seolah sedang menunggu tanda tangan berikutnya. Fahri menatap tangan kanannya yang dulu penuh bekas.
Garis itu kini pudar. Di sela-sela jari, ia merasakan sesuatu yang baru, sebuah nama yang ingin diambil namanya sendiri. Sebuah baris baru tercipta di buku itu. Samar tapi jelas. Fahri, besok pagi. Napas Fahri tersangkut. Ia baru saja mengorbankan kenangannya demi keselamatan orang lain. Namun kini buku itu menuntut lagi lebih dekat, lebih ke dalam. Di luar, malam semakin pekat. Di dalam rumah, lampu berkedip. Di pundak Fahri, tangan ibunya menepuk lembut. Lalu berkata, "Kau lelah, nak. Istirahatlah." Tapi ketika ia mencoba mengingat suara itu besok pagi, mungkin ia tidak akan mampu lagi. Dan di antara bunyi ayam dan bisik yang tak berhenti, satu hal jadi jelas. Perjanjian itu tidak berhenti pada satu. Ia sebuah mesin yang lapar. Setiap pengorbanan membuka mulutnya lebih lebar. Fahri menutup mata, menggenggam sisa ingatannya yang tersisa seperti koin terakhir di sakunya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, bukan untuk menutup mulut buku itu, tetapi untuk mencari cara lain, cara yang mungkin tak pernah dibahas orang-orang di kampung. Ia tahu jalan ini akan membawa lebih banyak kegelapan, tetapi ia juga tahu ia tak bisa hanya menunggu namanya tertulis dan lenyap begitu saja. Di bawah cahaya remang, kota kecil itu berputar seperti roda yang tak pernah berhenti. Dan di suatu tempat, di dalam buku yang masih hangat, tulisan baru mulai terbentuk perlahan. Sejak malam tanda tangan, segala sesuatu terasa seperti menunggu ledakan. Fahri hidup di antara kepingan ingatan yang perlahan rontok. Ada saat ia berdiri di dapur, memandang ibunya, merasa hangat seperti biasa. Kemudian tiba-tiba ada jarak antara mereka yang tak bisa ia jembatani. Ia tahu ibunya masih ada, tahu ia dicintai, tetapi detail yang dulu mengikat mereka hilang satu persatu. Nama panggilan kecil yang selalu dipakai, bau kue buatan sendiri, lagu pengantar tidur, kosong. Sebuah ruang menganga yang membuatnya merasa seperti rumah yang pintunya terkunci dari dalam. Di pagi ketika buku itu menulis namanya untuk besok, Fahri tidak tidur. Ia berjalan tanpa tujuan sampai menemukan Pak Hadi duduk di beranda masjid. Matanya seperti dua batu yang menimbang sesuatu. Ustadz tua itu sudah memikirkan langkah lain sejak beberapa hari lalu, bukan sekadar menukar ingatan, bukan sekadar ritual pengikat. Kita bisa menangguhkan, katanya singkat ketika Fahri duduk di sampingnya. Tapi menangguhkan berarti harus ada pengorbanan nyata yang diakui oleh buku itu sendiri. Kalau buku ingin makan, ia harus diberi sesuatu yang buku nilai setara. Mereka mengumpulkan orang-orang yang masih punya roh pemberanian. Mungkin hanya sudah terlalu muak hidup di bawah beang-beang perjanjian. Ada Bu Sari yang selalu duduk di pojok warung, yang menggoda Fahri dengan larangan, tetapi malam-malamnya. Penyudu, ada Putri, anak Pak Ali yang menangis karena ayahnya tak lagi mengenalnya. Ada beberapa warga yang wajahnya samar-samar, seperti orang yang terjaga di ambang mimpi. Mereka berkumpul malam itu di tepi pemakaman, seperti kumpulan orang yang menunggu keputusan terakhir. Rencana Pak Hadi tidak rumit dalam kata-kata, tetapi kompleks dalam harga. Buku itu tertarik pada nilai yang dimiliki manusia. Ia menjelaskan dengan suara serak. Dulu, perjanjian dibuat oleh orang yang putus asa atau serakah. Buku menghitung keuntungan rezeki bertambah, tidur damai, nama di mulut orang, dan sebagai gantinya ia mengambil sesuatu. Kalau kita ingin menahan namamu, kita harus memberikan sesuatu yang membuat buku puas sementara. Bukan membohongi buku, harus pengorbanan yang nyata, yang buku bisa sentuh. Mereka menyiapkan segala hal seperti yang diinstruksikan. Selembar kain putih, 7 sendok garam laut, seikat daun pandan, cermin kecil yang digosok hingga mengilap, dan 1 piring dengan tinta gelap tinta
yang semula dibuat dari arang kuburan dan darah ayam yang digoreng bersama rempah. Di samping itu, ada barang paling penting, suatu seserahan memori, benda yang mengandung ingatan, seseorang sehelai rambut, mainan kecil, foto kusam, sesuatu yang bukti bahwa pengorbanan bukan rupa-rupa saja. Malam itu, udara tebal dengan bau kemenyan dan arang. Ayam-ayam di kampung berkokok seperti ada hitungan yang tak terlihat. Lingkaran orang-orang kecil itu berbisik. Di tengahnya, buku besar terbuka, menunggu seperti mulut yang tidak sabar. Pena tulang masih menggantung, meneteskan tinta ke halaman. Tangan-tangan yang datang menaruh benda-benda kenangan ke dalam piring kecil. Semuanya menatap Fahridia yang namanya tertulis padanya. Ada yang rela menukar untuk menangguhkan namamu. Tanya Pak Hadi. Suasana hening, mata semua menoleh ke Busari. Busari berdiri pelan. Tubuhnya tidak muda lagi, tetapi matanya seperti terbakar. Ia mengambil dari dalam bajunya sebuah foto kecil, foto seorang bocah laki-laki berambut gimbal yang sedang tertawa. Itu anakku, katanya pelan. Aku pernah berjanji pada Tuhan, kalau rezeki datang, aku akan memberikannya pada orang-orang. Sekarang, kalau ini menahan nyawa orang, aku mau. Suaranya tidak goyah. Putri yang melihatnya memeluk dadanya sampai tubuhnya gemetar. Tangis kecil pecah, namun Busari hanya mengangkat pipi, menatap ke depan. Pak Hadi menatap foto itu, lalu kalau buku menerima, ia akan menilai apakah kenangan itu cukup berharga. Kadang ia memilih yang paling penting. Pertemuan pertama, nama panggilan, senyum terakhir. Tapi cara buku menakar tak serupa manusia. Ia butuh tanda yang terbukti darah, barang yang disentuh berkali-kali, inti yang tak bisa diperbanyak. Mereka mulai ritual. Nyala kemenyan memutar asap putih. Ucapan-ucapan ritual bergema pelan, bukan doa biasa, tetapi gumaman yang menempel pada daun telinga sampai terasa menusuk. Fahri berdiri memegang bulu di sakunya. Bulu itu sudah berubah dari hitam putih menjadi rapuh abu. Di depan buku, Busari meletakkan foto, mengiris ujung jarinya, meneteskan sedikit darah ke foto itu, tetesan kecil, dan bajunya berkerut. Maafkan ibu nak, bisiknya seperti doa. Suasana menegang ketika darah menyentuh foto. Di permukaan piring, tinta mendidih sejenak seperti air yang direbus, lalu naik ke udara seperti asap. Buku itu bergetar, huruf-huruf menyala samar. Pena tulang menulis sendiri. Tidak mungkin ada yang bergerak, namun kata-kata terbentuk. Sebuah nama baru, sebuah nilai yang lain. Jantung semua orang seperti mau meloncat keluar. Dia menerima, kata Pak Hadi dengan napas tertahan. Tapi buku tidak hanya menilai apa yang diberi, ia juga memutuskan bentuk penukaran. Dan bentuknya bisa lebih kejam dari yang kita bayang. Di saat itu pula, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pak Surya melangkah maju, bukan untuk menghentikan, melainkan untuk menonton. Wajahnya tak berubah, tenang, hampir puas. Saat buku menulis, seolah-olah mengendus orang yang memberi pengorbanan. Ia mengalihkan pandangannya, bukan ke Busari, tetapi ke Fahri. Ada kilatan, seolah ia membaca barisan nama pada halaman yang tersembunyi. Di bibirnya, senyum tipis mengeras. Jangan percaya padanya, Fahri, mendesah suara di samping Putri. Suaranya bergetar. Ia ada di tengga-tengga kami karena ia butuh buku hidup. Pak Surya menatap mereka, matanya redup. Namun ketika ia mengangkat tangannya, seolah ingin mengulurkan sesuatu pada buku, pena tulang bergerak sendiri dan menulis satu baris yang membuat semua orang tersentak. Busari, ingatan, hilang anak, ditukar sementara tertahan. Fahri tiba-tiba
Busari menjerit, tubuhnya menggeliat, di matanya muncul kabut, dan kenangan yang pernah terikat pada foto itu, suatu tawa di pasar, bau bubur di pagi hari, saat anak masih kecil meleleh seperti lilin. Ia menatap kosong ke arah putri yang memeluk lututnya, lalu menatap foto sendiri, mencoba mengingat nama di dalamnya. Siapa ini? Suaranya patah. Putri menjerit, memanggil namanya, namun Busari hanya mengangkat tangan seolah meraba sesuatu yang tidak ada. Raut wajahnya menukar kebahagiaan menjadi kekosongan. Fahri jatuh. Ia meraih tangan Busari, memanggil, memaksa tubuhnya untuk mengingat. Namun apa yang ia coba panggil di mulutnya terasa seperti huruf-huruf yang sudah dihapus dari kamus hidupnya. Busari tersenyum, namun senyumnya kosong, tanpa nama di baliknya. Maafkan aku, katanya, tanpa lagi tahu siapa yang ia minta maafkan. Malam itu mereka menahan napas sampai fajar. Buku yang awalnya gemetar, kini tenang, seolah tertidur setelah makan. Nama Fahri hilang dari halaman baris yang semula bertuliskan namanya, berubah kabur, lalu pudar. Ia tidak dilarikan pada pagi itu, tetapi gantinya ada sebuah kolom baru yang muncul, tinta basah dan mengalir. Busari, nilainya tercatat. Warga menjerit, campur aduk, lega, bersalah, marah. Putri meraung seperti kepala yang dicabut dari tubuh. Ia memeluk tubuh ibunya yang kini ada, tetapi absen di dalamnya. Mereka menyadari apa artinya. Kebahagiaan seseorang dibeli dengan waktu ingatan orang lain. Mereka menyelamatkan satu nyawa, tetapi membayar dengan bagian yang paling lembut dari seorang ibu. Di wajah Fahri ada rasa bersalah yang tak mungkin dibersihkan. Pak Surya tersenyum tipis dan pergi begitu saja. Ia berjalan melewati warung yang mulai menyalakan arangnya. Asap sambal menguar. Tidak ada yang menahan. Di balik senyum itu, ia seperti melihat keuntungan yang akan terus datang bila buku tetap hidup. Keesokan harinya, kampung merayakan. Uang datang, rezeki berdatangan, pekerjaan lancar seperti biasa. Namun tawa-tawa itu seperti diukir. Ada retaken, halus, pada kebahagiaan mereka. Putri tidak mau lagi hadir pada acara kecil. Ia duduk di rumah, menatap foto ibunya dan berbisik, "Siapa engkau, Bu?" Busari menatap balik, mengusap pipi Putri tanpa tahu kenapa ia merasa sayang. Sebuah drum tawa kosong dipukul di warung. Sambal tetap pedas, tetapi di meja-meja ada satu kursi yang kosong. Kursi untuk kenangan yang hilang. Fahri duduk terbenam dalam penyesalan. Ia menyentuh saku. Bulu abu itu kini hampir hancur. Ia telah diberi waktu untuk sekarang, tetapi dengan harga yang tidak pernah ia bayangkan. Ia menyaksikan seorang ibu lupa anaknya hanya untuk menangguhkan namanya. Ia melihat buku tidur sementara, tetapi ia tahu baik-baik buku itu akan bangun lagi. Dan saat bangun, makanannya tidak selalu akan dipilih. Kadang ia meraih yang paling dekat, yang paling rapuh di ujung cerita malam itu. Ketika lampu-lampu mulai padam, Pak Hadi menepuk punggung Fahri. "Kau diberi kesempatan," katanya pelan. Tetapi kesempatan itu memerlukan rencana lain, bukan sekadar menukar. Kita menahan, bukan menyelesaikan. Buku itu lapar, dan setiap kali kita beri, ia semakin pintar memilih. Di dalam dada Fahri ada bara yang tak padam. Janji untuk tidak membiarkan sekali lagi nyawa dibayar dengan kenangan orang tak bersalah. Ia menatap ke arah warung, melihat bayangan yang tegak di balik asap. Di sana, di meja yang biasa, sebuah pena tulang tampak berkilau, samar seakan menunggu tanda tangan berikutnya. Malam menutup latihan itu dengan bisik. Bukan akhir, hanya daun dari sela-sela buku yang tidur. Ada huruf kecil yang merayap seperti ular. Sate taichan, hutang,
Peru. Sejak penangguhan yang berdarah, kampung seperti menahan napas. Hari-hari berjalan, orang-orang tertawa lagi. Dompet menebal, rezeki datang, tetapi tawa itu sering berakhir dengan kecanggungan dan rasa bersalah yang dalam. Putri tak pernah lagi memanggil ibunya dengan sebutan kecil yang selalu membuat sang ibu tertawa. Bu Sari duduk di beranda, membelai foto anaknya tanpa pernah tahu siapa yang dipeluknya. Semua hal itu membuat rasa bersalah Fahri bertambah berat, seperti batu yang ia bawakan tanpa pernah bisa meletakkannya. Malam-malamnya makin pendek, ingatannya mengikis sedikit demi sedikit. Nama jalan yang dulu ia hafal, lagu yang biasa ia dengar waktu kecil. Bahkan wujud piring kesayangan ibunya terkadang menghilang dari pikirannya. Tetapi ada satu hal yang tak bisa hilang, wajah orang-orang yang menjadi kosong akibat buku itu. Putri dengan mata merahnya menatap Fahri setiap kali ia lewat, bukan penuh harap, melainkan menuntut jawaban. Jawaban yang Fahri sendiri tak punya. Ia berjanji pada diri sendiri untuk mencari akar masalah, bukan memadamkan sementara, tetapi memutus sumber. Kalau buku itu dibuat oleh sesuatu yang datang dari masa lalu, harus ada asalnya, sebuah asal yang bisa dihancurkan. Ia pergi menemui Nenek Lela, perempuan yang dulu sering disebat-sebat sebagai penyimpan cerita lama di ujung kampung. Perempuan yang pekerjaannya adalah menjahit kain kafan untuk orang miskin dan menyimpan doa-doa tua di balik kusen rumahnya. Nenek Lela tidak suka banyak bicara, tetapi kalau soal benda-benda aneh, matanya selalu menyelidik. Buku seperti itu tak dilahirkan begitu saja, kata Nenek Lela ketika ia memperlihatkan bulu abu di saku Fahri. Suaranya serak berlapis debu. Waktu ada orang yang menenunnya dari rasa takut banyak orang. Mereka pakai darah, kata-kata kuno, dan sesuatu yang dimulai dari sebuah tusuk kecil. Tusuk pertama itu punya nyawa sendiri. Kalau kau temukan, kau bisa tahu siapa yang memulainya. Maksud Nenek tusak sat? Tanya Fahri. Hatinya berdegup cepat. Nenek Lela mengangguk. Bukan tusuk sembarang. Tusuk pertama yang dipakai waktu perjanjian pertama. Ada yang bilang tusuk itu ditusukkan ke tanah makam, di bawah sebuah nisan tanpa nama. Orang yang menaruhnya dulu menaruh sebagian dari dirinya di sana, rasa takut, dendam, janji yang tak selesai. Kalau kau gali itu, kau gali asal buntut seluruh kontrak. Fahri merasa ada harapan kecil menyalak. Ia menceritakan semua yang terjadi: buku, pena tulang, Bu Sari yang lupa, penangguhan yang dibuat malam itu. Nenek Lela mendengus lalu menggambil selembar kain, mengikatnya di leher Fahri, seperti meneruskan warisan. Kalau kau ingin mencabut taring buku, kau harus mencari tusuk itu. Tapi dengarkan, bukan soal menggali saja. Sepanjang jalan, kau akan diberi ilusi buku itu melindungi asalnya. Ia bisa menukar siapapun jadi bayang-bayang. Jangan percaya pada apa yang kau lihat. Jaga nama di hatimu. Malam itu, Fahri tidak sendirian. Putri bersikeras ikut. Rasa kehilangan membuatnya haus balas. Pak Hadi bersedia, meski ragu ialah yang dulu menuntun ritual penangguhan. Mereka juga mengajak Rudi, pemuda montir yang dulu sering membantu Fahri memperbaiki motor. Rudi punya ketangkasan dan keberanian yang agak ceroboh, cocok untuk pekerjaan yang butuh tangan cepat. Mereka bertiga berkumpul di belakang masjid saat jam hampir menunjukkan tengah malam, membawa obor, cermin kecil dari ritual sebelumnya, dan sekantong doa. Perjalanan menuju kuburan lama melewati lorong sempit yang akhir-akhir ini sering dipenuhi orang-orang yang pulang cepat dari warung. Di sepanjang jalan, setiap rumah tampak seperti sedang menutup pintu rapat-rapat. Bau sambal masih menggantung di udara, tetapi ada pula bau lain, bau tanah basah yang bukan hujan,
bau yang membuat perut mual. Bulan terselubung mendung, bayangan mereka melompat-lompat di tembok-tembok. Mereka sampai di kuburan tua yang tak ramai dikunjungi, bagian paling ujung dari komplek makam. Di sana lebih gelap, nisan-nisannya tua, beberapa miring, beberapa ditumbuhi lumut tebal. Di nisan, satu batu tampak berbeda, lebih baru, namun tak memiliki nama, hanya sebuah lingkaran yang diukir. Nenek Lela pernah menyebut tentang nisan tanpa nama yang menandai tempat transaksi. Di bawah nisan itu, mungkin terpendam sesuatu. Jangan sampai kau sentuh dulu, bisik Pak Hadi. Kita harus menyiapkan cermin. Cermin akan membalikkan bayangan buku itu. Takut melihat dirinya sendiri. Jika kita menggali dan menancapkan cermin, mungkin kita dapat membingungkan lukanya. Mereka menaruh cermin di dekat nisan, menyusun garam laut seperti yang diajarkan, dan mengecilkan suara doa. Rudi mulai menggali perlahan. Tanahnya lengket, berbau seperti arang dan minyak. Tangan Rudi berhenti ketika sekilas ada kilau kecil. Ia menarik sebuah tusuk kecil, hitam dan lengket. Ujungnya masih bergerak. Di sana juga ada sisa-sisa kain yang dipenuhi huruf-huruf kecil seperti selembar surat terbungkus. Fahri meraih tusuk itu, dan seketika dunia di sekitarnya seperti tersedot. Ia terbawa bayangan, warung, orang-orang makan dengan wajah lega, lalu berubah menjadi tawa yang menjerit. Wajah-wajah yang kosong mengerumuni meja. Ia mendengar suara-suara yang sama seperti yang pernah memanggil dari buku mendesah, merayu, serahkan, serahkan, serahkan. Jantungnya berdetak kencang. Ia hampir mau melempar tusuk itu kembali ke tanah saat Putri menepuknya keras di bahu, membawanya kembali ke ruang nyata. Mereka membawa tusuk itu ke piring kecil yang telah disiapkan. Nenek Lela memegangnya sebentar. Mulutnya membaca sesuatu yang tidak dimengerti Fahri. Ini tusuk pertama, katanya. Setelah lama, ia bau dari sumpah lama pemiliknya pernah mencucurkan sesuatu di sini. Kalau kita ingin memutus, kita harus membakar ikatannya pada malam yang tepat, tapi hati-hati. Buku akan tahu bahwa asalnya diganggu. Ia akan membalas. Tidak lama setelah mereka mulai ritual kecil membakar ujung kain, meniupkan garam ke arah tusuk, membacakan iyat-iyat yang bukan doa, namun seperti doa angin berubah. Dari keyuhan, suara ayam berkokok berkali-kali, cepat, tak beraturan. Di antara nisan, bayang-bayang mulai merayap seperti warna yang melarut. Mereka mendengar suara langkah, bukan orang, melainkan suara seperti kain geser di lantai. Mendekat, cepat, mendesak Pak Hadi. Rudi menaruh tusuk di atas piring, dan Nenek Lela menyalakan api kecil. Api itu memakan ujung kain lalu membiser. Aneh, bukan dengan warna merah api biasa, tetapi dengan warna yang seperti minyak hitam yang menyala. Di saat itu, dari balik pohon Kamboja, muncul sosok yang membuat darah mereka mengeras. Pak Surya berdiri, tidak sendiri. Di belakangnya, seperti banggen-banggen penunggu, ada beberapa orang yang wajahnya setengah kabur. Mereka yang paling sering makan di warung kini menjadi bayang-bayang setia. Sudah kuduga kau akan coba ini. Suara Pak Surya tenang, tapi dingin, menarik. Kalian pikir dengan tusuk itu buku akan mati? Buku bukan hanya benda. Ia adalah perjanjian-perjanjian yang dipegang orang-orang. Untuk memutusnya, kau harus membuat lebih dari satu orang berhenti percaya. Kau butuh kekuatan yang lebih besar dari tusuk. Pak Surya melangkah maju, matanya menjelajahi lingkaran. Di tangannya, ia membawa sebilah tusuk sate yang lebih besar. Tampak baru. Kalau kau pecahkan asalnya, kau harus siap menerima loncatan baliknya. Ada yang akan dicari buku selanjutnya. Fahri memegang cermin yang dipersiapkan. Deep, muncul bayangan bukan pantulan mereka, melainkan beang-beang yang tak pernah menjadi wajar. Wajah yang kenalannya melarut, mulut yang melantunkan nama. Suara bisik muncul dari cermin, memecah malam
memanggil nama-nama yang sudah ada di daftar mereka. Fahri, Fahri, bisik itu mendesis. Rudi mengangkat pisau kecil bergelan maju. Ia ingin menyerang buku, menyerang kepala yang memutar. Saat ia hampir menjangkau meja kayu yang menumpuk buku-buku tua dan pena tulang, tanah di bawah kakinya retak. Dari retakan itu muncul tengen-tengen kecil, seperti akar yang bergerak mencengkeram kaki Rudi. Ia terkejut, berteriak, dan tangan-tangan itu menariknya ke dalam tanah. Wajahnya berubah. Matanya melotot tak berfokus. Putri memegangnya keras, mencoba menolong, namun rasa dingin menyapu dari bawah. Dalam beberapa detik, tubuh Rudi hilang. Hanya menyisakan jaket sobek dan sepatu yang tersangkut. Suara jeritnya memudar menjadi eko yang menempel di daun daun. Semua orang terpaku. Udara terasa pekat. Fahri mencoba meraih tangan Rudi, tapi shot jari-jarinya menyentuh abu tanah yang menutupi. Rasa dingin menembus kulitnya. Di telapak tangannya, sebuah garis samar muncul, bukan luka, melainkan tanda hitam kecil berbentuk seperti mata. Ia merasakan sesuatu, seperti ditandai, seolah buku menandainya sebagai pemegang tusuk, sebagai musuh yang perlu diperhitungkan. "Pergi!" teriak Nenek Lela. "Kalau kau ingin hidup, segera pergi sekarang juga." Buku sudah tahu. Ia menanggapi siapa yang mengganggu asalnya. Mereka berlari menembus kegelapan, membawa tusuk yang masih tergelap. Di belakang mereka, suara tawa pelan. Terdengar bukan tawa manusia, tetapi tawa yang terbuat dari dentingan uang dan sendok. Pak Surya berdiri di gerbang makam. Matanya menatap seperti orang yang menerima sesuatu yang sudah biasa. Ia tidak mengejar. Ia cukup melihat, membiarkan buku bekerja. Setibanya di rumah, tubuh mereka gemetar. Rudi tak lagi tampak. Putri, jaketnya kosong, merasakan kesunyian yang dalam. Fahri memeriksa tusuk di tangannya. Satu ujungnya retak. Ada bekas arang kering di telapak tangannya. Tanda hitam itu kini sedikit menetes seperti tinta yang mencari jalan ke permukaan kulit. Rasa dingin merayap ke dalamnya. Keesokan harinya, berita menyebar. Rudi menghilang, dan orang-orang mulai memperhatikan. Sebaik takut untuk keluar malam, sebagian lain mencibir bahwa ia hanya kabur. Tapi bagi Fahri, Rudi bukan kabur. Ia tahu apa yang ia lihat di tanah pemakaman. Tangan-tangan yang mencengkeram adalah bayangan dari perjanjian mereka memakan yang mengganggu. Asalnya, di meja makan, saat ia mencoba mengingat wajah Rudi, ada kekurangan. Memori tentang gurauan mereka terasa seperti pita yang putus. Bulu abu di sakunya hampir hancur. Tanda hitam di telapak tangan terasa lebih hangat ketika malam turun. Terkadang ia merasa ada suara lirih yang mengucapkan namanya, memanggilnya untuk datang kembali ke meja kayu itu. Di sisi lain, Putri yang kehilangan Rudi menjadi lebih keras. Ia menatap Fahri dengan mata yang tidak lagi sekadar menuntut jawaban. Sekarang, ia menuntut tindakan. "Kita tidak bisa lari terus," katanya satu sore. "Rudi hilang karena kita berani. Kalau kita terus ragu, siapa lagi yang hilang?" Fahri menatapnya. Rasa bersalah memotong. Niatnya untuk memutus asal buku justru menimbulkan korban. Ia tahu, semakin ia mencoba menghancurkan akar itu, semakin buku membalas. Buku seperti binatang yang dipancing takut dan marah saat disakiti. Tetapi ia tak bisa mundur. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Tanda di telapak yang ia dapat dari tanah semakin membesar setiap malam, seperti sesuatu yang sedang menuliskan ulang takdirnya. Malam-malam berikutnya, desa menjadi medan perang sunyi. Orang-orang yang dulu makan di warung mulai terbangun dari tidur mereka, melupakan sebagian selera yang dulu membuat mereka kembali. Ada yang kehilangan mimpi indahnya, ada yang kehilangan satu lagu yang sering diulang. Sebagian mulai menutup diri, sebagian lain menuding siapa yang menyebabkan ini. Namun sejauh ini,
Tak ada yang berani menyentuh buku itu lagi. Di kamar kecilnya, Fahri membuka saku dan melihat tusuk yang mereka curi. Ia memegangnya dengan gemetar. Tusuk itu terasa berat. Bukan karena berat fisiknya, tetapi karena beban yang ditanggungnya. Di ujungnya, ada bekas tulisan halus yang ia tidak bisa baca, seperti huruf kecil yang berputar. Ia mengingat kota-kota nenek Lela. Buku menilai bukan hanya apa yang kau berikan, melainkan apa yang kau tempelkan di hatimu. Tiba-tiba, di ambang pintu, terdengar ketukan. Ia menoleh di sana berdiri sosok kecil. Tidak lain adalah orang yang sudah lama ia kira tak akan pernah kembali. Perempuan muda yang pernah ditemukan mati beberapa bab lalu. Tetapi bukan mayat dia hidup, tetapi matanya kosong seperti cermin yang retak. Ia menatap Fahri tanpa mengedip, seperti menunggu sesuatu yang ia tak tahu namanya. Pergilah ke warung. Suaranya datar, seperti suara yang datang dari kegelapan bawah tanah. Bawa tusuk itu. Tanda di tanganmu tidak akan hilang sampai kau meletakkannya di tempat semula. Fahri terperangah. Apakah? Bagaimana kau bisa? Perempuan itu menutup bibirnya dengan jari tipisnya. Buku meminjam waktu untuk memperlihatkan kebaikan, lalu menutupnya. Kalau kau ingin menutup perjanjian itu, kau harus membayar lebih besar. Tapi jika tidak, bukan hanya kau yang akan menghilang. Orang-orang yang kau cintai akan semakin hilang satu persatu. Di luar jendela, ayam-ayam berkokok seperti tanda. Di telapak tangan Fahri, tanda hitam berdenyut pelan. Ia memandang tusuk. Di tangannya, wajah putri, jejak jaket Rudi, dan perempuan itu yang dulu semestinya mati berdiri di depan pintunya sekarang seperti pesan yang tak diinginkan. Ia tahu ia mempunyai dua pilihan yang tak pernah benar-benar menjadi pilihan. Menghadapi buku dengan risiko kehilangan lebih banyak, atau mundur dan membiarkan buku memakan lebih banyak bagian hidup orang lain. Di dadanya, sebuah rasa dingin tumbuh menjadi tekad. Namun ia juga tahu sesuatu yang lain. Setiap keputusan sekarang akan mempercepat proses. Buku sudah menandainya. Ia tidak akan mempunyai banyak waktu. Di malam itu, ketika kota kecil itu tertutup selimut pekat, dan ketika bintang-bintang tampak seperti lubang kecil di kain hitam, Fahri menatap tangan yang ditandai. Tusuk pertama ada di meja, di samping cermin yang pecah sedikit. Di luar, bayang-bayang bergerak pelan. Di dalam, di sudut yang paling gelap, terdapat suara yang mengatakan satu kata, sebuah perintah atau ancaman. Fahri tidak bisa membedakan. Besok malam, buku akan bangun lagi. Malam itu, langit mendung, tanpa bintang. Angin bertiup kencang, membawa bau tanah basah dari pemakaman dan asap arang dari warung sate Taichan yang masih buka. Fahri berdiri di kejauhan. Tubuhnya gemetar bukan karena dingin, melainkan karena beban yang semakin berat. Ia tahu malam ini adalah ujung. Bukan lagi sekadar penangguhan, bukan lagi sekadar pengorbanan kecil. Malam ini buku itu harus diakhiri atau semua orang di kampung akan tenggelam bersamanya. Pak Hadi sudah menyiapkan segalanya. Lingkaran garam yang lebih lebar, kendi tanah berisi air dari 7 sumur, cermin besar yang ditutup kain hitam, serta tombak bambu kuning yang sudah diasapi dengan mantra lama. Semua benda itu diletakkan di sekitar warung, membentuk pagar gaib. Warga yang tersisa berdiri di luar pagar itu. Sebagian berdoa, sebagian menangis. Mereka tahu apa yang akan dipertaruhkan. Di dalam warung, Pak Surya duduk dengan santai. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh cahaya aneh. Di depannya, buku besar terbuka, pena tulang melayang-layang, meneteskan tinta hitam ke lantai. Bau anyir darah bercampur dengan aroma sate yang dibakar, membuat suasana semakin mencekam. Fahri, suara Pak Surya terdengar berat, tapi jelas. Kau masih bisa ikut denganku. Buku ini milik kita. Kau lihat sendiri bukan?
Semua orang rela mengorbankan apa saja demi tetap hidup. Kau bisa jadi pewaris setelah aku. Kau hanya perlu menandatangani sekali lagi. Fahri mengepalkan tangannya, merasakan bulu abu-abu yang hampir hancur di sakunya. Ia menatap lurus ke arah buku itu. Aku sudah cukup kehilangan. Aku tidak mau lagi ada yang mati atau hilang ingatannya karena buku sialan itu. Pak Surya tersenyum miring. Kau bicara sioliala, masih ada pilihan. Buku ini bukan hanya benda. Ia sudah mengikat kampung ini. Kau bisa membakarnya, kau bisa menghancurkannya, tapi ia akan lahir lagi lewat orang lain yang serakah. Aku hanya pelayan sementara. Kalau bukan aku, akan ada yang lain. Pak Hadi melangkah maju. Suaranya lantang meski tubuhnya rapuh. Itu tidak benar, Surya. Buku ini hidup karena kita memberi makan padanya. Kalau kita berhenti, kalau kita memutus rantai pengorbanan, ia akan mati kelaparan. Pak Surya tertawa keras, lalu berdiri. Di balik punggungnya, bayangan hitam menjulang, menyerupai sosok raksasa dengan banyak tangan. Dari setiap tangan menetes darah segar yang menguap menjadi asap. Mata warga yang melihatnya langsung memerah. Beberapa berteriak histeris, beberapa jatuh pingsan. Fahri menahan napas. Ia tahu ini saatnya. Ia mencabut tombak bambu dari tanah, menggenggamnya erat. Tombak itu terasa panas, seolah di dalamnya ada api yang tertahan. Kalau begitu, kata Fahri lirih, aku akan membuat buku itu kenyang untuk terakhir kalinya. Pak Surya mengernyit. Apa maksudmu? Fahri melompat ke depan, menancapkan tombak tepat di samping buku. Seketika lingkaran garam menyala, api biru menyembur ke atas, membakar udara. Buku itu bergetar keras. Halaman-halamannya terbuka dengan cepat, memperlihatkan ratusan nama yang pernah ia telan. Nama-nama orang kampung, nama-nama pedagang, nama-nama orang asing yang tak pernah dikenali. Suara tangisan dan jeritan keluar dari halaman, bergema seperti ribuan roh yang terkurung. Fahri berteriak sekuat tenaga, ambil aku, ambil semua milikku, tapi lepaskan yang lain. Pak Hadi menjerit, jangan Fahri. Namun terlambat. Pena, tulang menukik ke arah Fahri, menuliskan namanya di halaman terakhir. Tubuh Fahri langsung diselimuti bayangan. Matanya memerah, kulitnya seperti terbakar dari dalam. Ia menjerit, tetapi tetap berdiri. Di saat yang sama, bulu abu-abu di sakunya meledak menjadi cahaya putih. Cahaya itu menyebar, menembus halaman buku, merobek setiap nama yang tertulis di sana. Suara tangisan berubah menjadi teriakan lega. Satu persatu roh keluar dari buku, berterbangan ke langit malam, menghilang bersama angin. Pak Surya berteriak marah. Bayangan raksasa di belakangnya memudar, tubuhnya terguncang hebat. Tidak, kau bodoh. Kau menghancurkan segalanya. Ia mencoba meraih buku, tetapi api biru melahap tangannya. Tubuhnya terbakar tanpa api nyata. Kulitnya melepuh, matanya kosong. Dalam hitungan detik, ia ambruk ke lantai. Tinggal abu yang bercampur dengan arang sate. Buku itu bergetar sekali lagi, lalu meledak menjadi abu hitam yang berterbangan, hilang tanpa sisa. Pena tulang patah dua, hancur menjadi debu. Fahri jatuh, tersungkur. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal. Pak Hadi berlari mendekat, mencoba mengangkatnya. Fahri, bertahanlah. Fahri menatap langit, tersenyum samar. Aku tidak bisa, Pak. Tapi setidaknya tidak ada lagi yang akan mati karena buku itu. Matanya perlahan terpejam, tubuhnya tenang, wajahnya damai saat napas terakhir keluar. Angin malam berhenti berembus sejenak, seolah memberi penghormatan. Warga menangis. Mereka kehilangan seorang pemuda yang berani mengorbankan dirinya. Bukan untuk kekayaan, bukan untuk kepuasan, tapi untuk menghentikan rantai kutukan
yang sudah lama membelenggu kampung. Warung sate Taichan itu tidak pernah buka lagi. Orang yang tersisa di panggangan dibiarkan padam. Sate yang belum terbakar membusuk dan bau gosong perlahan hilang ditelan waktu. Namun sampai bertahan-tahan, kemudian setiap malam Jumat, orang-orang masih enggan melewati bekas warung itu. Konon, terkadang terlihat siluet seorang pemuda duduk di bangku kayu, tersenyum dengan tenang sambil memegang tombak bambu. Ia tidak menjual sate lagi. Ia hanya menjaga agar buku itu tidak pernah kembali. Dan setiap orang yang melewati tempat itu tahu satu hal, kutukan bisa diakhiri, tapi hanya dengan harga yang paling mahal, nyawa yang rela menjadi api terakhir.